Baik, kita ke informasi selanjutnya. Cemburu tak jelas, seorang suami di Parepare, Sulawesi Selatan tega menghabisi nyawa istrinya. Usai membunuh, tersangka meninggalkan korban di jalanan. Suryani hanya bisa menangisi kematian putrinya, Selvi, saat dibawa ke rumah sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Suryani tak menyangka putrinya harus meregang nyawa di pinggir jalan. Saat ditemukan warga, tubuh korban dipenuhi luka tusukan senjata tajam. Pembunuhan dilakukan oleh sang suami, Udin, yang cemburu buta mengira istri mudanya bermain api asmara dengan lelaki lain. 2 hari bersembunyi, Udin kemudian diserahkan pihak keluarganya ke kantor polisi. Kejadian itu apa sih? Ya, motifnya dibenarkan oleh tersangka seperti yang diduga sebelumnya, yaitu terkait dengan kecemburuan tersangka terhadap korban. Hasil pemeriksaan polisi, kronologi pembunuhan terjadi pada malam hari. Udin dan istri berboncengan motor dengan 2 adik korban di Jalan Samparaja Soreang, Kota Parepare untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Udin yang sedang mengemudi cekcok dengan sang istri. Secara tiba-tiba, Udin mengeluarkan senjata tajam, menganiaya istri yang berada di belakangnya. Ketiganya kemudian terjatuh dari motor. Udin menyuruh 2 adik korban untuk pergi. Di jalanan yang sepi ini, ia kemudian menghabisi nyawa istrinya, lalu kabur melarikan diri. Kini hanya tinggal sejumlah pakaian bekas korban yang dikenang Suryani. Ia berharap menantunya yang berusia 60 tahun diberi hukuman setimpal atas kematian anaknya. Seberat-beratnya. Iya. Dia masuk ke kalau itu saya mau saya dihukum, Pak. Mau saya dihukum sama cuma saya kok udah seumur hidup. Udin kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menghabisi nyawa istri muda lantaran cemburu buta. Kini tersangka terancam merasakan dinginnya hidup di balik jeruji besi selama 12 tahun penjara sesuai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, karena terbakar api cemburu, seorang suami gelap mata dengan melampiaskan amarahnya terhadap sang istri sehingga mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Dan semoga saja pemirsa semua dijauhkan dari hal demikian dan sudah pasti tidak patut nih untuk dicontoh. Nah, Ustaz, jika kita melihat berita tadi nih Ustaz, sebenarnya boleh atau tidak sih jika seorang suami atau istri ini cemburu terhadap pasangannya? Kalau memang diizinkan dan dibolehkan gitu ya Ustaz di Islam, cemburu itu cemburu seperti apa sih Ustaz? Ya Mbak Sheila Baladrof ya, cemburu ini adalah sifat fitrah manusia. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak punya perasaan cemburu. Suami cemburu kepada istrinya, istri cemburu kepada suaminya, orang tua kepada anak, anak juga kepada saudaranya dan sebagainya. Karenanya kata para ulama, cemburu dibagi 2. Ada perasaan cemburu yang dibolehkan, ada perasaan cemburu yang dilarang. Perasaan cemburu yang dibolehkan adalah apabila cemburu itu karena memang sayang dan cinta kepada suami, sayang dan cinta kepada istri. Asalkan pelampiasannya tentu tetap melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terbakar api cemburu menghilangkan nyawa orang. Padahal ini istrinya, padahal ini adalah keluarganya, padahal saudaranya. Karenanya ketika tersulut perasaan cemburu, maka kata Nabi SAW, hendaklah ia berwudu. Hendaklah ia kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat bahwa ini adalah istrinya, bahwa ini adalah keluarganya. Manakala manusia lupa siapa yang ada di depannya, biasanya dia mudah tersulut oleh emosi. Demikian juga manakala ada perasaan cemburu kepada suami, kepada istri, kepada yang lain, sahabat dan sebagainya, maka kita dinginkan suasana hati kita, mendinginkannya dengan berzikir. Bisa jadi sesungguhnya perasaan cemburu itu datangnya dari setan, yaitu berlebih-lebihan. Padahal bisa jadi yang kita lihat bukan seperti yang ada dalam pikiran kita. Mungkin yang terjadi tidak sama dengan yang kita pikirkan. Karenanya kembali ketika ada perasaan cemburu, kita mengingat Allah. Kita mengingat bahwa ini adalah jangan-jangan merupakan godaan setan.
maka kita kembali dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang bersih, bahwa bisa jadi yang terjadi bukan seperti yang kita anggap dan kita duga. Sedangkan cemburu yang dilarang adalah cemburu yang berlebih-lebihan, kata para ulama. Berlebih-lebihan. Ia melihat ada orang yang sedang berdua, laki-laki dengan istrinya, dia langsung marah, dia langsung cemburu. Padahal bisa jadi ini adalah keluarganya. Bisa jadi ia baru saja ditolong. Ini terjadi pada masa Nabi SAW. Seorang Aisyah radhiyallahu anha memang pernah cemburu kepada salah seorang dari istri Nabi. Ia kemudian datang dan meminta kepada pembantunya untuk menjatuhkan salah satu dari wadah atau bekas makanan dan minuman. Tapi apakah Nabi kemudian marah? Nabi tersenyum dan Nabi kemudian memungut pecahan dari bekas yang dipecahkan oleh pembantu dari Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, jika engkau cemburu, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Khawatir cemburumu adalah bukan karena cinta, tetapi cemburunya karena adalah godaan dari syaitan." Untuk itu, manakala ada perasaan cemburu, mudah-mudahan itu cinta dan kasih sayang dari Allah, karena kita memang mencintai istri kita dan suami kita, anak kita. Namun kalau itu membakar asmara, membakar emosi, maka itu adalah berarti godaan syaitan. Kita segera mengingat Allah, segera berzikir, dan kita menggunakan hati yang lapang, menggunakan pikiran yang jernih, agar kita terhindar dari perbuatan cemburu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, mungkin kan kalau misalnya kita lagi cemburu, pasti kan itu kayak gelap mata, kita emosi. Nah ini kita kan gimana nih Ustaz cara membedakan antara cemburu yang memang cemburu dari hati atau cemburu yang mendapat godaan dari setan gitu Ustaz? Iya Mbak Sheila Baladrov, kalau cemburu itu adalah betul-betul dari hati yang paling dalam, maka cemburunya atas kebaikan. Cemburunya ingin dia baik. Misalnya ia tidak sholat, maka kita cemburu. Kita ingatkan, Mbak, sudah waktunya sholat. Mas, sudah waktunya sholat. Ini cemburu atas dasar cinta dan kasih sayang kepada pasangannya. Namun kalau cemburunya karena orang lain misalnya, seperti tadi, ia menganggap bahwa istrinya telah berbuat yang tidak baik dengan laki-laki yang lain. Ini kan cemburu yang dihasut oleh syaitan. Karena kita belum tahu yang sesungguhnya. Kita katakan saja, mudah-mudahan tidak seperti yang dikatakan orang atau tidak seperti yang dilihat oleh kita. Pernah terjadi Mbak Sheila pada zaman Umar bin Khattab. Dia melihat ada wanita yang bersama Nabi karena pagi hari tidak nampak, yaitu ketika akan sholat fajar, sholat subuh. Maka kemudian Nabi melihat Umar mengintai dari belakang. Dia panggil, "Wahai Umar, jangan engkau mengatakan menurut pandanganmu. Ini adalah istriku." Masya Allah. Khawatir Umar ya mengatakan sesuatu yang buruk dan melihat sesuatu yang tidak sesungguhnya. Maka Nabi mengingatkan agar kemudian pandangan itu hati-hati, karena ada pandangan betul-betul karena kita sayang, karena kita cinta, tapi bisa pandangan itu pandangan yang disebut dengan ain, pandangan hasad, pandangan bisikan dari syaitan. Maka inilah yang kita inginkan. Cemburu kita dasarnya adalah kita cinta, kita ingin dia lebih baik, dan umumnya bicara tentang hal-hal yang ibadah, yang amal soleh. Sedangkan perilaku sehari-hari umumnya cemburu itu adalah dibakar emosinya oleh syaitan. Oke, ya udah kejawab nih pertanyaan saya Ustaz. Ya mungkin kalau misalnya memang kita cemburu, lebih baik kita obrolkan dulu dengan pasangan gitu ya Ustaz. Jangan langsung bertindak tidak sesuai dengan logika yang akhirnya justru membuat orang lain merasakan dampaknya, dan tentunya juga akan dampaknya kena ke kita juga gitu ya Ustaz ya.